Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berkumpul kembali. Kami di studio, pemirsa di rumah atau dimanapun Anda berada, untuk belajar bersama-sama di acara Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Seperti biasa, saya Najla Shihab ditemani oleh Abi. Apa kabar Abi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semua yang sedang menyaksikan juga selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar bersama dengan topik Islam dan budaya. Bagaimana Islam memandang adat kebiasaan ini, Bi? Bagaimana sebetulnya budaya yang positif itu justru dikuatkan oleh Islam? Dan apakah ada pelajaran-pelajaran tentang budaya negatif yang justru kemudian dihilangkan oleh Islam? Ini pelajaran-pelajaran utama yang mudah-mudahan bisa Abi uraikan kepada kita hari ini. Silakan Abi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang kita harus garis bawahi adalah Al-Quran turun, Islam datang, bukan di dalam suatu masyarakat yang hampa budaya. Ada budaya. Nah, di sini kita menemukan Islam menghadapi budaya masyarakat itu dengan 3 sikap sesuai dengan substansi budaya yang dihadapinya. Ada budaya masyarakat jahiliyah dulu yang ditolak oleh Islam. Ini tidak benar. Ada lagi yang sebenarnya bisa ditoleransi tapi perlu ada perbaikan. Ada lagi budaya yang direstuinya, yang didukungnya, kedermawanan, pembelaan terhadap yang dizalimi, hormat pada orang tua, itu adalah budaya yang jadi Islam datang mengubah atau membatalkan atau mendukung. Nah, ini dinamai oleh Islam ma'ruf. Ma'ruf itu adalah apa yang dianggap baik oleh masyarakat, tetapi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Apa yang dianggap baik oleh masyarakat itu bisa berubah, bisa berbeda. Budaya kita di Indonesia ada bedanya dengan budaya masyarakat di Eropa. Ada bedanya dengan budaya masyarakat di Mesir. Ada bedanya dengan masyarakat di Arab Saudi. Jelas ada bedanya. Bahkan bisa jadi budaya itu berbeda karena perkembangannya, sehingga kalau dulu pada satu waktu itu dianggap baik, bisa jadi sekarang sudah dianggap tidak baik. Nah, di sini kita menemukan bahwa ada nilai-nilai dasar yang tidak boleh berubah, sehingga setiap yang budaya ini harus dilihat tidak bertentangan atau tidak. Kalau bertentangan ditolak. Kalau sejalan kita terima. Kalau tidak bertentangan bisa ditoleransi, kita terima. Nah, demikian juga dengan budaya asing. Bisa jadi kita menerima budaya asing karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai kita. Tetapi kalau bertentangan kita tolak. Ada budaya kita yang justru lebih baik daripada budaya asing buat kita, buat mereka tidak. Anggaplah sebagai contoh, bertemu dengan orang lawan jenis, cipika-cipiki, itu bukan budaya kita. Itu bertentangan dengan nilai-nilai agama kita. Kita punya budaya lebih bagus. Kalau lelaki dengan perempuan, angkat tangan begini. Itu budaya. Dan karena itu Al-Quran menarik sekali. Dia katakan begini, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan.
tuntunan Islam yang belum kamu ketahui, yang belum kamu fahami, yang belum kamu amalkan, ajak orang ke sana. Tetapi kalau budaya, dia katakan perintahkan budaya itu. Kenapa? Karena budaya sudah diakui kebaikannya. Karena Islam hadir di dalam masyarakat yang sudah memiliki budaya-budaya, Budaya. bahkan sejak masa jahiliyah. Tadi saja yang Abi sampaikan bahwa jahiliyah itu bukan berarti isinya hanya kekejaman atau kebiadaban. Ternyata banyak juga budaya masa jahiliyah yang positif. Itu pun hal yang amat sangat baru, Bi, untuk Ella dan mungkin untuk sebagian pemirsa. Kita akan belajar jauh lebih banyak lagi. Apa maksudnya memerintahkan menegakkan ma'ruf tadi? Apakah penghargaan terhadap budaya positif ini juga berarti adat itu ikut dipertimbangkan dalam hukum? Banyak percakapan-percakapan lanjutan. Jangan kemana-mana, tetap di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Ma'ruf kalau sudah jarang diamalkan, orang anggap mungkar. Betul. Karena mayoritas sudah tidak menjalankan. Mungkar kalau sudah banyak diamalkan, dia bisa dianggap ma'ruf. Terima kasih masih setia bersama kami di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Kita masih membahas mengenai Islam dan budaya. Tadi sudah diuraikan tentang konsep ma'ruf, segala sesuatu yang baik menurut pandangan di satu masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai kebaikan di dalam ajaran agama kita. Tadi juga Abi sudah sampaikan bukan saja diminta mengikuti, tetapi diperintahkan untuk menegakkan ma'ruf. Nah, apa maknanya, Abi, dan kaitannya dengan bahwa Islam itu sesungguhnya agama yang sangat terbuka? Oke, kita lihat dulu. Kita diperintah untuk menegakkan ma'ruf, untuk menegakkan budaya positif itu. Kenapa ini diperintah? Karena kita sudah sepakat bahwa itu baik. Dan kalau itu ditinggal, bisa-bisa lahir lawannya. Ada ungkapan dari sosiolog Islam masa lampau Ibnu Muqaffa. Ma'ruf kalau sudah jarang diamalkan, orang anggap mungkar. Betul. Karena mayoritas sudah tidak menjalankan. Mungkar kalau sudah banyak diamalkan, dia bisa dianggap ma'ruf. Dianggap normal gitu ya, dianggap normal. biasa. Jadi perlu terus mengingatkan, laksanakan ma'ruf. Tetapi karena Islam agama terbuka, maka ma'ruf maka budaya orang lain, budaya barat sekalipun, kalau tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan itu lebih baik untuk diterapkan, kita dapat terima. Karena itu Nabi bersabda, hikmah itu artinya amal ilmiah dan ilmu amaliyah. Hikmah itu miliknya orang beriman. Dimanapun dia dapatkan, ambil. Dia lebih berhak untuk mengambil. Jadi kalau ada budaya dari luar yang lebih baik daripada budaya kita ambil. Boleh jadi kita ambil satu contoh. Dulu itu santri tidak boleh bantah kiainya. Kita belajar bahwa kita boleh berbeda pendapat, tetapi mengajukannya secara terhormat. Sudah beda ini budaya kita. Ya toh? Jadi ada perkembangan. Bahkan saya ingin lebih banyak lagi menekankan di sini. Ada ungkapan dalam bahasa Indonesia. Kalau berada di kandang kambing, mengembiklah. Kalau berada di kandang kerbau, menguaklah. Jangan mengaum di kandang kambing. Apa maknanya itu? Yang pertama, hormati budaya orang lain. Walaupun tidak sesuai dengan budaya Anda. Bahkan, kalau Anda berada di suatu tempat, katakanlah di luar negeri, yang punya budaya, dan budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka Anda boleh silahkan mengungkapkan budaya itu. Saya akan beri contoh dari apa yang
apa yang dipraktekkan, yang ditulis, yang diajarkan oleh guru-guru saya di Al-Azhar. Pernah Grand Sheikh Al-Azhar ke Amerika. Di sana ada orang menyodorkan tangannya untuk jabat tangan. Dia terima tangannya, dia jabat tangan. Pernah sekali lagi Grand Sheikh Al-Azhar yang sekarang ini, kami ke Italia. Dia bertemu dengan perempuan pakai kerudung, muslimah. Dia lantas bertanya, Anda bersedia berjabatan tangan atau tidak? Oh, dia bilang, maaf, saya tidak bersedia. Dia hormati. Kalau Anda berada dalam suatu budaya di mana cara penghormatan itu adalah dengan berjabatan tangan, maka silahkan jabat tangan, karena itu budayanya. Karena berjabatan tangan dengan perempuan yang bukan mahrim itu diperselisihkan oleh ulama. Ada yang berkata boleh, ada yang berkata tidak boleh. Daripada Anda dinilai angkuh, daripada Anda dinilai ini, ngembeklah di kandang kambing. Itu kita menghormati budaya orang selama tidak bertentangan dengan budaya kita. Jadi begitu budaya Islam ini terbuka. Kita tidak usah enggan atau ragu untuk mengikuti budaya yang lain kalau itu memang perlu kita ikuti, kalau itu memang baik, dan kita juga jangan malu untuk menerapkan budaya kita kalau itu ditetapkan sebagai sesuatu yang positif dalam masyarakat kita dan tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Berikutnya kita akan bahas kalau ada kemungkaran, Bi. Tadi budaya yang negatif, bagaimana kita seharusnya menghadapinya di saat kita tentu ingin memperbanyak yang ma'ruf yang ada di dalam adat istiadat dan budaya kita. Jangan kemana-mana, saksikan jeda sejenak ini, tetapi tetap bersama kami di Memahami Islam bersama M. Quraisyihab. Jangan sampai tindakan Anda ingin membasmi kemungkaran mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar. Terima kasih masih bersama kami. Alhamdulillah kalau masih bersemangat, masih punya banyak pertanyaan dan ingin terus mendiskusikan mengenai Islam dan budaya. Mudah-mudahan kita juga bisa terus merefleksikan apakah kita sudah ikut menegakkan ma'ruf tadi, apakah kita sudah mendukung budaya-budaya yang positif dan di sisi lain juga terbuka terhadap pengaruh-pengaruh positif yang akan menguatkan kita. Nah, tadi kita bicara soal ma'ruf, Bi, tetapi sesungguhnya ada juga panduan-panduan mengenai kemungkaran, hal-hal yang mungkin dinilai buruk gitu ya. Nah, itu apa yang harus kita lakukan, Bi, pada saat menghadapi situasi di mana ada hal yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip nilai yang menjadi bagian dari adat. Bagus. Ada kesalahpahaman menyangkut hadis Nabi. Nabi itu bersabda, siapa yang di antara kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dia dengan tangannya, dengan kekuatannya. Kalau tidak bisa, maka dengan ucapannya. Kalau tidak bisa, dengan hatinya. Hadis ini seakan-akan memerintahkan pertama kali dengan kekuatan. Malah kalau perlu dengan senjata, Bi, katanya. Nah, itu dia ya, kekuatan dalam itu bukan begitu maksud Nabi. Dari hadis-hadis yang lain kita temukan, dan dari ayat-ayat Al-Quran kita temukan bahwa cara yang terbaik untuk menghindari kemungkaran itu adalah melakukanlah dulu yang termudah. Bisa jadi yang termudah itu ada kemungkaran di hadapan Anda, Anda tinggalkan tempat. Itu sudah menunjukkan bahwa Anda tidak restui dia. Kalau belum mempan itu, larang dengan ini. Tetapi ada syarat.
Jangan sampai tindakan Anda ingin membasmi kemungkaran mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar. Yang kedua syaratnya, jangan sampai tindakan Anda itu Anda lakukan padahal itu tidak termasuk dalam wewenang Anda. Ada kemungkaran di dalam masyarakat. Bukan Anda yang bertugas untuk membasminya, beritahu penegak keamanan. hukum. Jadi meninggalkan atau berdakwah atau berusaha untuk meninggalkan kemungkaran itu ada syarat-syaratnya. Tidak semua orang bertugas untuk itu, dan yang paling tidak yang mesti dilakukan oleh semua orang, hati tidak setuju dengan hal tersebut, dan Tuhan mengetahui hati kita. Jadi kalau dari sudut prioritas, amar ma'rufnya dulu ya, Bi, itu yang jadi kewajiban untuk semua orang gitu ya. Kemudian untuk melawan kemungkaran itu kita ada wewenang masing-masing, dan jangan sampai upaya kita itu kemudian ya menghasilkan kemungkaran yang lain, atau justru ya mengurangi ma'ruf yang sesungguhnya ingin kita lestarikan. Karena itu dikatakan mencegah mungkar itu harus dengan ma'ruf. Harus dengan ma'ruf. Harus dengan cara yang baik. Kalau tidak demikian. Nah, ada pertanyaan, Bi, dari sosial media mengenai musik. Nah, ini juga bagian dari adat istiadat di daerah itu, penggunaan alat musik, menggunakan musik dalam acara-acara di masyarakat, itu bagaimana sesungguhnya sikap kita, bagaimana, apakah musik itu sesuatu yang dianggap ma'ruf, bisa diterima, atau sesungguhnya sesuatu yang bukan bagian dari budaya Islam atau diridhoi dalam agama? Musik itu menyenangkan, enggak? Pasti senang. Secara manusiawi, fitrah manusia itu senang mendengar suara yang indah, pemandangan yang indah. Itu fitrah. Tidak mungkin agama ini bertentangan dengan fitrah. Tetapi dia bisa mendukungnya kalau itu mengantar kepada sesuatu yang direstui agama. Musik membangkitkan semangat melawan penjajah, didukung. Musik membangkitkan semangat untuk dekat kepada Allah, didukung. Lagu-lagu, kasidah dan sebagainya dalam bahasa apapun didukung olehnya. Tetapi kalau itu mengakibatkan sesuatu yang bertentangan dengan agama, itu dilarangnya. Jadi faktornya bukan faktor musiknya. Faktornya adalah apa yang diakibatkan oleh musik itu. Jadi marilah menikmati, mengapresiasi gitu ya, bermain musik, tetapi tentu dengan tujuan-tujuan yang baik, dan jangan diiringi dengan kegiatan-kegiatan yang justru jadi kemungkaran gitu ya, Bi ya. Betul. Mudah-mudahan bisa jadi pedoman untuk kita semua, teman-teman. Kita hidup di dalam keberagaman, bukan dalam keseragaman. Kita hidup dalam budaya yang sangat kompleks, bukan hanya budaya di lingkungan terkecil kita, tetapi bahkan dengan globalisasi berbagai budaya yang datang. Dan mudah-mudahan kita semua bisa terus menerima dengan terbuka yang nilai-nilainya positif sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti tadi perintah untuk menegakkan ma'ruf, Bi, yang jadi panduan dari Al-Quran. Terima kasih Abi, terima kasih semua yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi segera teman-teman. Jangan lupa kalau ada tanggapan, ada pertanyaan, bisa colek kami di media sosial, dan insya Allah percakapan kita akan terus jadi percakapan dan pembelajaran yang bermakna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV